Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahi rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, setelah tadi mempelajari bagaimana sifat dasar laki-laki dan perempuan beserta perbedaannya, bagaimana mereka fokus dan apa yang paling mereka butuhkan atau yang paling mereka inginkan, intinya laki-laki itu dimengerti dulu, dalam artian dimengerti pemahamannya. Perempuan pun sama, intinya dimengerti dulu. Apa yang ingin dimengerti? Yang ingin dia mengerti adalah perasaannya. Nah, sayangnya laki-laki sulit membaca perasaan, ataupun perempuan pun sama, sulit membaca pikiran. Namun keduanya bisa kita dapatkan dengan mudah jika kita mau mendengarnya. Yang jadi masalah itu bukan masalah dengar-mendengar, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana memulai pembicaraan. Seorang laki-laki itu gengsi kalau dia membicarakan masalah. Sifat dasar dari laki-laki adalah malu, gengsi dalam memulai pembicaraan tentang masalah yang dihadapi. Karena laki-laki harus tetap terlihat dia teh I'm a man, I have a power, saya itu berkuasa. Nah, sebaliknya di perempuan itu condong dia, karena dia menjaga perasaannya untuk tidak menyakiti laki-laki atau membebani si laki-laki tadi, dia cenderung menyimpan perasaannya, sehingga masalah yang mereka hadapi tidak pernah selesai. Si laki-laki tidak ngomong dengan kekesalannya, si perempuan pun tetap menyembunyikan kekesalannya. Tiba-tiba suatu saat terjadi pertikaian. Oke. Nah, bagaimana menghadapi semua itu? Salah satunya adalah memahami kebiasaan laki-laki dan perempuan itu ketika dia berada dalam masalah. Nah, namun laki stres, loba masalah. Nah, apa yang dia perlihatkan? Menurut buku yang tadi ya, masih dengan Mars and Venus, when a man get upset, he never talk about what is bothering him. Ya, ketika seorang laki-laki get upset itu upset itu kecewa sebenarnya, ya, atau kita terjemahkan pusing ya dengan masalahnya. He never talk, dia tidak pernah ngomong about what is bothering him, tentang hal yang mengganggunya. He would never burden another with his problem. Dia tidak akan membebani orang lain with his problem, dengan masalahnya, unless his foreign assistant was necessary to solve the problem. Kecuali dia merasa bahwa bantuan temannya itu, atau bantuan seorang yang dia anggap bisa menyelesaikan masalah tadi, was necessary, dibutuhkan, to solve the problem, dalam penyelesaian masalah itu. Jadi laki-laki tidak pernah mau ngomong tentang masalahnya. Kalau dia memang sudah tidak sanggup, dia akan mencari seorang yang dia hargai, yang dia hormati, yang dia kira mampu menyelesaikan masalahnya atau memberi saran kepadanya. Instead, he become very quiet and goes to his private cave to think about his problem. Dia akan menjadi pendiam, ya, and goes to his private cave to think about his problem. Dan dia akan masuk goa to think about his problem, untuk berpikir menyelesaikan masalahnya. Jadi tanda-tanda seorang laki-laki bermasalah, satu, quiet, dia menjadi seorang yang pendiam. Kalau kemarin rame, dia menjadi seorang yang pendiam. Kalau dia memang sehari-hari pendiam, dia makin pendiam, ya, makin sukar connect ketika kamu ajak ngobrol. And goes to his private cave, dan dia memilih untuk sendirian. Ya, goes to his private cave itu masuk ke gua, ya, nyumput di gua gitu, sendirian, semedi gitu gambarannya itu. Intinya dia membutuhkan waktu buat sendirian. Untuk apa? To think about his problem, memikirkan bagaimana masalahnya itu, mulling it over to find a solution. Ya, mulling itu ngomong-ngomong gak jelas gitu, to find a solution. Ya, intinya dia nyari cara bagaimana mencari solusi supaya masalahnya selesai. When he has found a solution, he feel much better. Ketika dia menemukan solusinya, dia akan merasa lebih baik, and come out
he escape, dan dia keluar dari kesendiriannya. If he can't find a solution, then he does something to forget his problem. If he can't find a solution, ketika dia tidak menemukan masalahnya, he does something to forget his problem. Dia akan melakukan sesuatu untuk mengalihkan, bahkan melupakan masalahnya. Like reading newspaper or playing game, seperti membaca koran or playing game, bermain. Nah, jadi ketika seorang laki-laki tidak bisa menemukan solusi untuk masalahnya, dia akan nyari yang pengalihan. Salah satu pengalihannya adalah bermain game, atau apapun yang dia lakukan, mungkin memotoran, jalan-jalan, atau mungkin dia berantem, atau teriak-teriak nggak jelas, atau amuk-amukan tepuguh, ya mungkin itu sinyal bahwa si laki-laki itu sedang bermasalah. Intinya yang harus dipahami oleh seorang perempuan adalah ketika dia bermasalah, satu, dia tuh akan very quiet, dia akan menjadi seorang yang berdiam. Oke. And goes to his private cat, dan dia akan menyendiri. Yang harus kamu lakukan adalah biarkan dia sendirian. Jangan menciptakan pertanyaan yang membuat kamu akan terluka dengan sendirinya. Punya masalah? Enggak. Bohong. Beneran. Tuh percaya ke orang, menit nganggap, emang saya teh saha gitu, kamu kok gitu sifatnya, atau kamu ada yang baru ya. Nah, kalimat-kalimat itu jangan pernah kamu lontarkan ketika kamu lihat gerak-gerik dari pasanganmu, si laki-laki tadi mulai jadi pendiam. Dia punya masalah, dan ketika punya masalah jangan kamu interogasi, biarkan dia sendirian dulu, nunggu dia mau ngomong. Sayangnya, karena rasa sayang kamu itu sangat tinggi buat pasangan kamu, dan kamu merasakan sifat dasar perempuan tadi tidak bisa sendirian, kamu akan mulai mendekati dia dan bertanya, bahkan menginterogasi apa yang terjadi di dia. Nah, sayangnya di waktu itu yang dia butuhkan adalah me time, waktu buat saya dulu. Jadi kalau kita bandingkan dengan HP, ya saya perlu dicas dulu, saya perlu dicas mati gitu. Saat ini saya tidak perlu dihubungi, saat ini saya ingin sendirian. Kalau casnya sudah full, ya dia akan bisa dipakai lagi. Ya dia akan kembali menjadi dia yang kemarin, dia atau mungkin lebih baik. Ya. Oke. Ya, tugas boleh tanya ke orang tua, saudara, atau seorang yang sudah menikah di lingkungan kamu ya. Jadi ini nyambung dengan tugas yang pertama. Ketika seorang kesal dengan pasangan, apa yang biasa lakukan? Ya, kamu tanyakan ke suaminya dan ke istrinya. Seperti tugas yang tadi ya. Ketika masalah belum selesai, biasanya melakukan pengalihan dengan cara apa? Ya, laki-laki kadang membuat pengalihan, bahkan mungkin perempuan pun sama. Dia membuat pengalihan. Biasanya dia melakukan apa? Sama, suaminya lakukan apa, istrinya apa gitu. Jadi ada dua jawaban untuk setiap versi gitu. Jadi satu soal untuk jawabannya dua, versi laki-laki apa, versi perempuan apa. Bagaimana cara menghapus kekesalan yang tidak selesaikan ya, jadi itu masih kesal gitu, bagaimana dia bisa meredam kekesalan itu. Keempat, sebutkan cara atau hal yang sering dilakukan untuk menurunkan tensi masalah. Jadi apa yang dilakukan untuk menurunkan tekanan masalah itu? Apa yang biasa dilakukan si suami ataupun si istrinya supaya masalah tadi bisa ya, kalau hilang tidak mungkin ya, tapi bisa menurun lah tekanannya. Oke, tadi kita bahas tentang karakter laki-laki ketika dia punya masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan ya, si gelis stres, loba masalah, apa yang biasanya si perempuan itu lakukan? When a woman become upset or is stressed by her day, nah, ketika perempuan itu merasa kecewa atau tertekan dengan hari-harinya ya, to find relief, supaya dia bisa kembali normal, she seek out someone she trust and then talk in great detail about the problem of her day. She seek out someone, ya, dia mencari seorang she trust yang dia percayai, then talk. Kemudian dia
bicara ya. Intinya perempuan curhat kepada seorang yang dia percayai. Kalau kamu seorang laki-laki, ketika perempuan curhat, perhatikan, karena she trust, dia percaya ke kamu, percaya kamu bisa mendengarkan, dan percaya kamu tidak akan bawel ya, tidak akan bocorin kemana-mana ya. In great detail about problem of her day, sedetail mungkin tentang permasalahan yang dihadapi. Oke, perhatikan, in great detail about the problem of her day. Seringkali perempuan curhat tidak komplit ya, padahal in great detail of the problem, seharusnya dia bisa menjelaskan sedetail mungkin tentang permasalahannya jika dia ingin selesai ya. When women share feeling of being overwhelmed, ketika perempuan berbagi tentang betapa lemahnya dia, they suddenly feel better. Tiba-tiba dia akan merasa nyaman. This is the woman way ya. Begitu perempuan. Jadi perempuan itu hanya perlu didengarkan ya. Laki-laki perhatikan, ataupun Anda perempuan, ketika seorang perempuan itu curhat, Anda jangan pernah memberi dia khotbah atau banyak memotong pembicaraannya. Contoh, misalkan ketika seorang perempuan curhat, dia mengungkapkan perasaan dan dia membahas sesuatu yang pernah kamu ungkapkan, nah langsung kamu jawabnya, bener kan? Kata saya juga apa, cek aing naon gitu. Mana mah teu nurut, teu bedang dibejaan, tiba-tiba dari dia yang curhat jadi kamu yang khutbah. Dan itu sering terjadi. Coba kurangi hal itu. Ketika seorang perempuan curhat, dengarkan saja. On woman sharing your problem with another, ketika perempuan itu berbagi tentang masalahnya, actually is considered a sign of love. Sebenarnya itu adalah tanda bahwa dia itu adalah mencintai kamu and trust. Bahkan dia itu mempercayai kamu. Bukan hanya cinta, tapi dia percaya. And not burden, dan bukan memberi beban. Ya, seringkali lelaki menganggap bahwa ketika perempuan curhat itu dia sedang memberi beban. Makanya ketika kamu curhat ke laki itu ketika mendengarkan, dia akan sambil berpikir. Jika sesuatu yang berulang-ulang, maka dia langsung akan berkhotbah. Makanya kamu tuh harus gini. Kan kamu gak pernah bisa dikasih tahu. Kata saya juga kemarin kuna kia gini. Kalau kamu mau gini tuh gini. Nah, ya, itu yang sering terjadi. Karena menganggap sebuah burden, sebuah beban. Ketika itu dianggap beban, maka otomatis harus diselesaikan. Padahal itu merupakan sebuah tanda bahwa dia mencintai kamu ataupun percaya ke kamu. Women are not ashamed of having problem. Perempuan tidak malu dia punya masalah. Their egos are dependent not on looking competent. Ya, egonya itu bukan ingin memperlihatkan dia itu mampu, but rather on being in loving relationship. Tapi dia ingin memperlihatkan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang penuh cinta. They openly share feeling of being overwhelmed. Mereka secara terbuka membagi perasaannya ketika mereka lemah, confused ketika mereka bingung, hopeless, hilang harapan, atau exhausted ketika mereka lemah. Jadi di situasi inilah perempuan sangat ingin berbicara ke orang lain atau curhat. Jadi masalah, apakah si orang lain ini siap untuk mendengarkan atau tidak? Ya. Mungkin ketika kamu curhat ke perempuan itu akan mudah, karena perempuan saya pun mengalami, dia akan lebih acceptance, dia akan lebih menerima dengan mudah. Tetapi ketika itu laki-laki, ya, seiring dia mendengarkan penjelasan kamu, dia pun berpikir bagaimana menjelaskan solusinya. Nah, laki-laki, tips saja, kalau kamu mendengarkan curhat perempuan, dengarkan saja, bertahan tapi kecangkel, secangkel-cangkelna ya wayahna, dengerin aja, jangan kasih solusi, jangan kasih penilaian ya, cuman oh ya, oke, terus lanjut, biarkan dia bercerita ya, the great detail about her problem. Semakin dia ngobrolin sedetail mungkin, maka perasaannya akan terungkap dan masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Solusi akan muncul ketika perempuan jujur dengan apa yang dia
rasakan, dan dia bisa ceritakan dengan lengkap apa yang dia alami. Oke, terima kasih.